Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-566, dengan judul Ke Lantai Ketiga. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming belum membuka gerbang penyembuhan, hanya saja ada kabut biru samar-samar di dekatnya. Begitulah adanya. Setiap kali Lin Ming menyerang, dia bisa dengan jelas merasakan energi asal langit dan bumi melewati kabut ini dan masuk ke dalam klavikula, menyatu ke meridiannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu seperti pusaran energi asal tak terlihat telah muncul di dekat gerbang penyembuhan. Dengan pasokan energi asal yang konstan, efisiensi pertempuran jangka panjang Lin Ming telah meningkat pesat. Ini juga alasan mengapa kekuatan Dewa Sesat sekarang bisa bertahan untuk dupa waktu. Dari titik di mana Lin Ming mulai bangkit, pasukan Dewa Sesat telah membantunya berkali-kali untuk membalikkan aliran pertempuran. Namun, kekuatan Dewa Sesat memiliki cacat fatal, dan itu tidak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Setelah dia menggunakannya, itu akan menghabiskan banyak energinya. Inilah alasan mengapa Lin Ming tidak berani dengan mudah membuka kekuatan Dewa Sesat dalam pertarungan, malah menyimpannya sebagai langkah terakhirnya. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki Sky Split Tower, kekuatan Dewa Sesatnya hanya bisa bertahan selama beberapa lusin napas waktu. Bukan hanya itu, tapi begitu dia membukanya, dia tidak bisa menutupnya. Setelah memasuki Sky Split Tower dan berlatih di sini untuk waktu yang lama, kekuatan Dewa Sesat telah mengambil langkah lebih jauh. Lin Ming sekarang bisa membuka dan menutup kekuatan Dewa Sesat sejenak. Setelah menyentuh ambang gerbang penyembuhan, durasi kekuatan Dewa Sesat juga diperpanjang menjadi dupa waktu. Dapat dikatakan bahwa kegunaan praktis dari kekuatan Dewa Sesat telah sangat ditingkatkan. Setelah menyingkirkan tungku peleburan kosmik, dengan seluruh tubuhnya kelelahan dan sakit, Lin Ming tertidur lelap. Sudah lama sekali sejak dia tidak bisa bersantai dalam tidur. Selama berada jauh di area latihan kelas atas ini, dia bahkan menghabiskan waktu tidurnya untuk berkultivasi. Dengan perasaan nyaman ini, Lin Ming tidur nyenyak, beristirahat sepanjang hari dan malam. Setelah bangun, dia mandi dan berganti pakaian baru, lalu memutar ke alun-alun kota untuk mengambil kristal iblis darah baru yang diperdagangkan. Sudah waktunya untuk pergi ke lantai 3. Tanpa mengetahui, Lin Ming sudah tinggal di lantai 2 selama lebih dari setengah tahun waktu. Sudah hampir setahun sejak dia tiba di benua setan suci. 1 tahun. Bagaimana kabar Nona Mu dan Xingxuan? Apakah Divine Phoenix Island mampu mempertahankan dirinya sendiri? Bagaimana orang tuanya? Bagaimana adik perempuannya? Lin Ming dipenuhi dengan kekhawatiran. Ini adalah token pembuka untuk susunan transmisi ke lantai 3. Silakan ambil. Di dekat susunan transmisi lantai 2, seorang penjaga yang bertanggung jawab untuk menangani penantang berkata kepada Lin Ming saat dia dengan hormat menyerahkan token itu kepadanya. Terima kasih. Lin Ming menerima token itu dan menempatkannya ke dalam susunan transmisi. Cahaya putih bersinar di sekelilingnya. Detik berikutnya, Lin Ming tiba di lantai 3, ini juga merupakan lantai terakhir untuk penantang Sky Split Tower. Menara Sky Split berbentuk seperti kerucut. Semakin jauh ke atas, semakin kecil ukurannya. Lantai 3 hampir setengah dari ukuran lantai 2. Saat Lin Ming melangkah keluar dari susunan transmisi, seorang gadis muda Fei sudah menunggu di sana. Pahlawan muda Lin. Namaku Lin Lin, aku sudah lama menunggumu di sini. Petik 2. Mulai dari lantai 2, setiap penantang baru akan memiliki resepsi dengan seorang pelayan. Orang ini bisa memperkenalkan mereka ke area latihan atau menunjukkan lokasi arena bela diri untuk menghindari masalah. Itu aku. Lin Ming menangkupkan tinjunya. Gadis muda bernama Lin Lin terkejut dan kemudian dengan cepat menutup mulutnya saat dia terkekeh.
Seniman bela diri yang datang ke lantai 3 biasanya berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Bukan hanya itu, tetapi mereka selalu sangat sombong dan sombong dalam perilakunya, kebanyakan meremehkan berbicara dengan karakter level rendah seperti dia. Mengejutkan untuk bertemu dengan pemuda yang santun dan sopan seperti Lin Ming. Pahlawan muda Lin, aku bisa melayanimu selama beberapa hari ini. Tempat latihan, arena, alun-alun kota, area hiburan, kamu mau pergi kemana? Tempat latihan. Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu. Setelah percakapannya dengan Mukgu, Lin Ming tertarik pada area latihan di lantai 3. Dia terutama ingin tahu sumber daya apa yang ada di sini yang akan menyebabkan begitu banyak elit muda yang luar biasa bergegas ke lantai 3 seperti sekawanan bebek. Silakan ikuti saya. Lantai 3 jauh lebih sepi dari lantai 2. Berjalan melalui jalan di sini, jarang melihat seorang seniman bela diri. Kebanyakan dari mereka berada dalam pengasingan tertutup. Di lantai 3 Sky Split Tower, tekanannya sangat besar. Seniman bela diri yang berhasil di sini tidak umum dalam generasi mereka. Setiap orang yang berlatih di sini seperti perahu yang melawan arus lautan. Jika mereka tidak bisa bergerak maju maka mereka akan tertinggal, dan begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan jatuh ke dalam jurang tanpa peluang penebusan. Tekanan besar ini mendorong setiap bela diri di sini. Jika mereka tidak bisa menjadi kaisar, maka mereka akan menjadi hantu. Area latihan lantai 3 dan alun-alun kota berbatasan satu sama lain. Ketika Lin Lin membawa Lin Ming dekat ke alun-alun kota di lantai 3, dia akhirnya mulai melihat lebih banyak seniman bela diri di sekitarnya. Itu mirip dengan lantai 2, ada banyak ahli bela diri yang mendirikan warung di sini. Lin Ming melirik. Sebagian besar kultivasi seniman bela diri berada di alam Xiantian awal, dan bahkan ada beberapa di alam Hautian. Lin Ming sedikit terkejut. Orang-orang ini, mereka adalah karyawan para penantang di sini. Mereka secara khusus bertanggung jawab untuk mendirikan kios dan melakukan penjualan. Para penantang di lantai 3 tidak punya waktu untuk menganggur untuk urusan bisnis. Alun-alun kota dan area latihan di lantai 3 melarang perkelahian, jadi para pedagang di sini dapat berbisnis tanpa bahaya meskipun budidayanya rendah. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Sungguh, lantai 3 berbeda dengan lantai 2. Di sini, setiap detik dihitung. Seseorang harus memanfaatkan setiap kesempatan yang memungkinkan. Mempekerjakan seseorang untuk bekerja untuk mereka dan menangani urusan mereka adalah pendekatan yang paling masuk akal. Lin Ming menyapu beberapa barang yang dijual di sini dan memperhatikan bahwa semuanya jauh lebih mahal daripada di lantai 2. Tapi, Lin Ming sudah terbiasa melihat harta langka dan berharga seperti itu, jadi dia tidak terlalu tertarik pada mereka. Saat dia hendak keluar dari alun-alun kota, Lin Ming tiba-tiba merasakan perhatian seseorang tertuju padanya. Lin Ming menghentikan langkahnya dan berbalik. Di belakangnya, beberapa puluh kaki jauhnya, ada seorang im duduk di meja persegi. Dia mengayunkan kipas lipat di tangannya, tersenyum licik. Meskipun ekspresi tersenyumnya tampak sangat ramah, Lin Ming sebenarnya memiliki perasaan bahwa dia sedang ditatap oleh seekor ular berbisa. Orang ini kuat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, ekspresinya serius. Orang ini telah sepenuhnya menahan auranya di dalam tubuh mereka, memberikan perasaan yang sangat dalam. Lantai 3 Sky Split Tower benar-benar sarang harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Guru ada di mana-mana di sini. Merasa potensi permusuhan dalam ekspresi tersenyum orang ini, Lin Ming memutuskan bahwa dia tidak ingin menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Saat dia hendak berbalik dan pergi, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinganya. Berhenti di sana. Perintah ini membawa nada angkuh untuk itu. Lin Ming mengerutkan kening. Saat dia berbalik lagi, dia melihat Im telah menutup kipas lipatnya.
Im berkata, "Ayo, mari kita mengobrol." Mereka mengangguk ke kursi di depannya. Dia ingin Lin Ming berjalan ke sana dan duduk di sana. "Apa?" Lin Ming bertanya. Siapapun yang diperintahkan untuk berjalan oleh seseorang yang tidak mereka kenal tidak akan merasa terlalu baik tentang hal itu. Tetapi pada saat ini, ketika Lin Lin melihat Im ini, ekspresinya berubah. Dia buru-buru membungkuk dan dengan hormat berkata, "Jadi itu Sir Kai yang dari Heavenly Demon Seven Stars." Gadis muda ini menyapa Sir Kai yang. Petik 2. Bintang 7 Setan Surgawi. Lin Ming sudah pernah mendengar judul ini sebelumnya. Tampaknya Heavenly Demon Seven Stars terkenal di lantai 3. Jadi mereka ini rupanya adalah salah satu dari Heavenly Demon Seven Stars. Tidak heran dia begitu sombong, itu karena dia memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Lin Ming terdiam sejenak, tetapi pada saat ini, transmisi suara esensi sejati panik Lin Lin mencapai telinganya. Pahlawan muda Lin, jangan melihat ekspresi ramah Sir Kai yang, sebenarnya dia adalah individu yang kejam dan haus darah. Dia menggunakan cara yang sangat jahat dan sadis. Pahlawan muda Lin, kamu harus cepat pergi. Jika Anda membuatnya marah, dia akan menyimpan dendam di hatinya. Ini akan berbahaya bagimu di masa depan. Saat Lin Lin melihat Lin Ming tidak menanggapi, dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia takut bahwa dia akan menyinggung Kai Yang. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Lin Ming, jadi dia tidak ingin dia menderita kerugian di masa depan karena ini. Benar saja, saat Kai Yang melihat tampilan acuh tak acuh Lin Ming, dia melotot. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, senyum ramah Kai Yang kembali dan dia mengambil inisiatif untuk berdiri. Jika kamu tidak ingin datang, tidak apa-apa jika aku datang sebagai gantinya. Kai Yang perlahan berjalan ke Lin Ming saat dia mengayunkan kipasnya. Lin Lin takut. Dia pernah mendengar bahwa Kai Yang memiliki mood yang berubah-ubah. Jika dia tersenyum, kemungkinan dia ingin membunuh seseorang. Dia tanpa sadar melangkah mundur. Kemudian lagi, ini adalah alun-alun kota. Pertempuran dilarang di sini. Tidak peduli seberapa besar keberanian Kai Yang, dia tidak akan membunuh seseorang secara acak di sini. Pikiran ini agak menenangkannya. Tapi dia tidak bisa disalahkan karena mundur. Di lantai 3, itu normal bagi penantang untuk membunuh pelayan karena mereka tidak senang dengan sesuatu. Pikiran Lin Ming terus waspada meskipun dia tetap tenang dan terkumpul di permukaan. Dia tahu bahwa ketika dia tiba di sini, kemungkinan dia akan bertemu seseorang yang membidiknya. Ketika Kai Yang mendekat, Lin Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Bisa saya bantu?" Pertanyaan yang tidak rendah hati atau sombong ini menyebabkan Im tersenyum. Ketika dia tersenyum, lipatan keriput di wajahnya semakin menumpuk, menyebabkan dia terlihat lebih menjijikkan. "Lin Ming, saya Lin Ming. Ku dengar kau membunuh Xing Tian." Lin Ming mengangkat alisnya. "Iya. Apakah Anda berpikir untuk membalas dendam padanya?" Petik 2. Balas dendam. Hehe, saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tapi, ketika kamu membunuh Xing Tian, kamu seharusnya mendapatkan cincin spasialnya. Petik 2. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Im ini datang ke sini untuk ini. Dia mengangguk. Tidak mungkin menyembunyikan sesuatu seperti ini. Haha, Im terkekeh 2 kali. Kemudian, dia beralih ke transmisi suara esensi sejati dan berkata, "Dalam cincin spasial Xing Tian, jika saya tidak salah, seharusnya ada manik hitam seperti kaca, seukuran telur merpati. Itu tertutup kotoran dan dingin saat disentuh, bukan?" Petik 2. Lin Ming tetap diam. Benar-benar ada manik-manik semacam ini di dalam cincin spasial Xing Tian. Itu telah disembunyikan dengan cerdik di dalam botol pil yang tampak normal oleh mantra. Jika dia tidak dengan hati-hati melihat cincin Xing Tian, maka dia akan sangat merindukannya.
Meskipun Lin Ming tidak sepenuhnya memahami fungsi manik ini, dia bisa tahu dari bagaimana Xing Tian memperlakukannya dengan hati-hati, selain perasaan intuitif yang dia miliki, bahwa manik ini adalah sesuatu yang luar biasa. Melihat keheningan Lin Ming, Im tersenyum. Sebenarnya dia tidak membutuhkan Lin Ming untuk menjawab. Dia kira-kira bisa menebak bahwa manik ini telah jatuh ke tangan Lin Ming. 1000 kristal iblis darah. Aku akan membelinya darimu. Petik 2. Mereka memberikan label harga. 1000 kristal setan darah ini secara alami adalah kristal setan darah bermutu tinggi. Itu sama dengan lebih dari 100.000 kristal iblis darah kelas menengah. Maaf, tapi ini tidak untuk dijual. Lin Ming dengan tegas menolak. Dia bisa mendapatkan kristal iblis darah lagi, tapi manik ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Tentu saja Lin Ming tidak melakukan sesuatu yang begitu bodoh seperti menjualnya. Kai yang mengerutkan kening. Dia tidak menjadi marah tetapi dengan dingin berkata, lalu seberapa banyak yang kamu inginkan? Sebutkan harga. Petik 2. Lin Ming berkata, saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak akan menjual manik-manik ini. Kai yang menatap tajam. Jadi, kamu lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Episode ke-567, dengan judul Konsep Guntur. Langsung ke dalam alurnya. Meskipun Sky Split Tower mengambil kekuatan sebagai dasar untuk semua, faktanya itu adalah tempat yang ditetapkan dengan kuat dalam peraturan. Khususnya, daerah yang melarang pertempuran. Bahkan seorang ketua tertinggi tidak akan gegabah melanggar peraturan ini, karena mereka perlu menjaga reputasi Menara Sky Split. Karena alun-alun kota melarang pertempuran, tidak ada yang berani melakukannya di sini. Lin Ming tidak terlalu terkesan dengan ancaman Kai Yang. 1500 kristal iblis darah bermutu tinggi. Ini adalah tawaran terakhirku. Anda mungkin menjadi raja di lantai 2, tetapi sekarang setelah Anda sampai di lantai 3, Anda bukan siapa-siapa. Aku punya banyak metode untuk membuatmu menderita di sini. Petik 2. Lin Ming tersenyum, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu Blood Demon Crystal, dan kamu memberitahuku apa itu manik kaca hitam, oke? Petik 2. Baik sekali. Kai yang memelototi Lin Ming dan membentak kipasnya dengan, "Pak, kamu pikir kamu bisa menggunakannya? Benar-benar naif. Bahkan Xing Tian tidak dapat menggunakannya. Jika tidak menurutmu mengapa dia akan menyimpan sesuatu seperti itu di cincin spasialnya?" Petik 2. Lin Ming dengan halus menatap Kai Yang. Saya bukan Xing Tian. Saya harus berterima kasih, Anda telah mengingatkan saya lagi betapa berharganya manik hitam ini. Petik 2. Hehehe, Kai Yang tersenyum jahat, karena memang begini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Aku akan membuatmu menyesali keputusanmu. Suatu hari, kamu akan dengan patuh mengirimkan manik itu ke tanganku. Petik 2. Kai Yang selesai berbicara dan pergi. Setelah Kai Yang pergi, Lin Lin menatap Lin Ming dengan ketakutan di matanya. Sir Lin, kamu tidak apa-apa. Bawa saya ke tempat latihan. Lin Ming tidak berekspresi. Dia memutuskan untuk mengungkap misteri di balik manik hitam ini secepat mungkin. Sebagai manusia, sangat normal bagi orang lain untuk mencoba mendorongnya. Di tempat seperti ini, selama orang lain tidak mencoba mengganggunya atau memprovokasi dia, dia tidak ingin menimbulkan masalah. Gadis muda Fei ragu-ragu sejenak sebelum dia memberitahu Lin Ming, Sir Lin, Sir Kai yang adalah seseorang di bawah ketua tertinggi Heian. Tuan tinggi Heian. Petik 2. Dia adalah salah satu dari 12 pemimpin tertinggi. Latar belakangnya adalah Rasim. Di lantai 3, ada sejumlah besar orang yang berlindung di bawah pemimpin tertinggi tertentu. Bekerja di bawah mereka memiliki banyak keuntungan, gadis muda Fei berbicara di sini sebelum dia diam. Faktanya,
Membicarakan hal seperti ini akan dengan mudah membawa bencana besar di kepalanya jika itu ditemukan. Satu-satunya alasan dia memberitahu Lin Ming ini adalah karena kesan yang sangat baik yang dia miliki terhadapnya. Lin Ming mendengar implikasinya dalam kata-kata ini. Jadi Kai yang ini memiliki ketua tertinggi yang mendukungnya. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia memiliki metode yang akan membuat hidup menjadi sulit baginya. Terima kasih, sekarang tolong bawa saya ke tempat latihan. Benar, ini untukmu. Lin Ming mengeluarkan sekantong kristal setan darah kelas menengah dari cincin spasialnya. Ada sekitar 60 hingga 70 di dalamnya. Ini, saat Lin Lin melihat kristal setan darah ini, dia linglung. Ambil. Itu tidak banyak bagiku. Lin Ming langsung menekan kantong kristal setan darah ke tangan Lin Lin. Ini adalah area latihan di lantai 3. Lin Ming melirik bangunan batu hitam di depannya. Secara relatif, bangunan ini sangat biasa. Tingginya beberapa puluh kaki, tapi tidak terlalu besar. Ini kantor pendaftaran. Area latihan di lantai 3 memiliki harga berbeda bergantung pada peringkatnya. Petik 2. Lin Ming mengangguk dan mendorong pintu, masuk. Di dalam gedung, ada dua pria paruh baya bermain catur. Namun yang mengejutkan Lin Ming adalah bahwa salah satu dari dua pria ini adalah manusia. Di dalam Diaken Menara Sky Split, sangat jarang melihat manusia murni datang untuk memilih area latihan. Pria paruh baya itu mendongak dari permainan caturnya. Iya, apakah Anda ingin berlatih metode kultivasi? Atau berlatih konsep dan hukum? Petik 2. Lin Ming tercengang, ada area latihan di mana saya dapat mempraktikkan konsep dan hukum secara khusus. Hehe, area latihan Sky Split Tower jauh lebih bervariasi dari yang bisa kamu bayangkan dan jauh lebih berharga. Hanya saja otoritas Anda terlalu rendah dan Anda tidak punya hak untuk mengetahui hal lain. Ini, lihat slip giok ini. Petik 2. Pria paruh baya melemparkan slip giok ke Lin Ming. Saat Lin Ming menenggelamkan kesadarannya di dalam, dia melihat informasi dari berbagai tempat latihan yang disajikan di depannya. Semakin dia melihat, semakin dia terkejut. Mengesampingkan bidang-bidang yang dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya, hanya ini saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Area latihan metode kultivasi adalah ruangan dengan kedalaman beberapa ribu kaki ke dalam sumber energi neraka. Di sana, energi neraka kaya sampai pada tingkat yang seniman bela diri normal tidak bisa menahannya. Bukan hanya itu, tapi ada beberapa area untuk latihan dalam pertarungan sungguhan. Sky Split Tower memiliki beberapa larik pembunuhan di mana seseorang bisa menghadapi segala macam lawan bentuk energi. Tapi keduanya bukan yang paling langka. Yang paling langka adalah area praktik konsep. Di dalam Sky Split Tower, ada beberapa negeri aneh di mana seseorang bisa mengasah pengertian konsep mereka dengan menyentuh sumber konsep itu. Misalnya, jika seseorang memasuki tempat latihan konsep api, mereka dapat menyentuh sumber api di sana. Itu adalah pengalaman mistis yang tak tertandingi. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang membangun Sky Split Tower, yang bahkan bisa menampung begitu banyak tempat yang indah dan aneh. Hanya apa yang tercantum di slip giok ini sangat berharga. Apalagi semua sumber latihan lain yang saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Saya dapat melihat mengapa begitu banyak pemuda heroik yang luar biasa mempertaruhkan hidup mereka untuk tinggal di lantai 3 Sky Split Tower. Sumber daya di sini terlalu mengesankan. Setiap 2 bulan saya harus berpartisipasi dalam pertandingan. Dalam pertandingan di sini, seringkali seseorang akan mati. Bukan hanya itu, tapi tidak ada lawan yang lemah di sini. Di bawah tekanan hidup antara hidup dan mati, paling mudah bagi seorang seniman bela diri untuk membuat terobosan dalam batasan. Apalagi tempat ini juga punya cara bercocok tanam yang unik. Dengan semua faktor ini ditambahkan bersama,
para jenius yang datang ke lantai 3 untuk mendapatkan pengalaman dapat dengan mudah menembus batas mereka. Di sini, bakat luar biasa bisa menjadi bakat tingkat Sein, dan bakat tingkat Sein bisa menjadi bakat tingkat kaisar. Petik 2. Lin Ming menghela nafas. Sky Split Tower benar-benar surga bagi para elit luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, itu juga kuburan bagi para elit luar biasa yang sama. Mereka yang bisa bertahan hidup di sini bisa menembus kepompong mereka dan terlahir kembali menjadi kupu-kupu. Tetapi mereka yang gagal menembus batas mereka akan jatuh di luar penebusan. Ini benar-benar satu kaki di surga dan satu kaki di neraka. Saat Lin Ming melamun, pria paruh baya yang bermain catur menyingkirkan slip giok dan dengan malas berkata, "Sudahkah kamu memilih?" "Saya sudah." Lin Ming memandang pria paruh baya itu, merasa agak aneh. Hanya ada sedikit manusia di dalam Sky Split Tower, sangat jarang menemukan satu atau dua diaken seperti ini. Masuk akal bahwa ini saja harus melahirkan perasaan hangat, tetapi pria paruh baya ini jelas tampak tidak sabar. Dia bahkan sangat dingin saat menceritakan tentang berbagai area latihan. "Apa yang kamu pilih?" Pria paruh baya mengeluarkan slip giok kosong, bersiap untuk mendaftar. "Saya memilih area praktik konsep. Saya ingin satu dengan konsep ruang, atau konsep waktu." Saat Lin Ming menyebutkan konsep ruang dan konsep waktu, pria paruh baya itu melirik Lin Ming dengan heran. Konsep ruang dan waktu sulit dipahami dan sulit dijangkau. Biasanya, manusia tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan konsep ini. Apakah anak laki-laki ini benar-benar memahami konsep ruang dan waktu? Itu tidak ada. Pria paruh baya itu menolak. Konsep ruang dan waktu tidak disebut sulit dipahami tanpa alasan. Tidak mudah untuk menunjukkan misteri ruang dan waktu. Bahkan Sky Split Tower tidak memiliki sumber daya untuk melakukan ini. Jika tidak, meskipun konsep ruang dan waktu tidak akan menyebar ke seluruh lantai 3, para elit Fey yang sangat berbakat itu sudah memahami konsep ini. "Apa yang kamu punya?" "Kami memiliki konsep untuk 5 elemen utama yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Kami memiliki konsep angin, konsep petir, dan kami juga memiliki beberapa konsep turunan seperti konsep pemandangan, konsep awan es, konsep kabut, dan sebagainya." Petik 2. Konsep lanskap, konsep awan es, konsep kabut. Pada akhirnya, konsep ini hanyalah variasi dari 5 konsep elemen utama. Meskipun mereka dapat meningkatkan kekuatan seseorang, potensi pertumbuhan mereka terbatas. Konsep yang benar-benar bisa mencapai puncak adalah konsep paling dasar yang menjadi landasan bagi semua. Ini termasuk konsep yang lebih maju, seperti konsep ruang dan waktu, konsep pemusnahan, konsep keabadian. Tetapi untuk konsep yang lebih mistis ini, Sky Split Tower tidak memilikinya. Apakah otoritas saya tidak cukup? Konsep pemusnahan Xingtian seharusnya telah dipelajari di dalam Sky Split Tower, pikir Lin Ming. "Sudahkah kamu memilih?" Pria paruh baya dengan tidak sabar bertanya. "Saya sudah. Saya memilih konsep guntur." Petik 2. Lin Ming tidak memilih konsep api juga tidak memilih konsep angin. Sebagai gantinya, dia memilih konsep guntur. Sebelum ini, ketika Lin Ming masuk ke Divine Phoenix Mystic Realm, dia sudah mendapatkan banyak pemahaman tentang konsep api. Tidak perlu menyebutkan konsep angin, Lin Ming telah mempelajarinya sejak awal. Hanya konsep guntur yang belum disentuh Lin Ming. Dalam hal memahami konsep guntur, Lin Ming bisa dikatakan memiliki keunggulan besar. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini sekarang, maka itu hanya menyia-nyiakan kondisi hebat ini. 1 titik pembantaian dan 20 kristal iblis darah bermutu tinggi setiap 10 hari. "Ini adalah tokenmu." Pria paruh baya itu melemparkan token ke Lin Ming, serta slip giok yang menandai lokasi area latihan. Lin Ming menyapu itu.
Satu titik pembantaian dan 20 kristal iblis darah bermutu tinggi benar-benar mahal. Di lantai 3, mendapatkan poin penyembelihan jauh lebih sulit daripada di lantai 2. Ini karena seniman bela diri di sini juga lebih kuat. Untuk area latihan konsep, dia harus menggunakan titik penyembelihan setiap 10 hari. Jika seorang seniman bela diri hanya bertarung dalam pertandingan setiap 2 bulan, maka tidak mungkin mendapatkan poin pembantaian yang cukup konstan. Lin Ming mengambil slip giok dan meninggalkan kantor pendaftaran. Setelah melewati rangkaian transmisi kecil, Lin Ming tiba di tujuannya, area latihan untuk konsep guntur. Lin Ming awalnya berpikir bahwa area latihan untuk konsep guntur akan mirip dengan ruang tersembunyi. Tapi saat dia masuk, dia benar-benar terkejut, seolah-olah dia telah tiba di dunia lain. Ini adalah ruang yang sangat luas. Di langit, ada batu-batu besar yang mengapung dan juga yang kecil. Batu-batu besar ini juga memiliki vegetasi yang tumbuh di atasnya. Dari jauh, terlihat agak pucat dan suram. Di langit yang luas, ada tirai cahaya besar yang membentang melewati cakrawala. Tirai ini panjangnya puluhan mil atau bahkan ratusan mil. Mereka tidak dapat diprediksi, misterius, dan seperti sungai biru yang melengkung di langit, sangat indah. Saat Lin Ming mendekat, dia menemukan bahwa sungai cahaya biru di udara ini secara mengesankan terkondensasi dari energi asal guntur. Energi asal guntur ini terkondensasi menjadi sungai cahaya biru. Alih-alih berubah menjadi guntur, itu berkembang menjadi ribuan sungai cahaya yang mengandung makna dalam dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming tercengang. Apakah ini benar-benar menara Sky Split? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menanyakan pertanyaan ini. Dari ukuran menara Sky Split, benar-benar tidak mungkin ada ruang sebesar itu di dalamnya. Dengan demikian, dia telah masuk ke dalam sebuah arai, atau dia telah dikirim keluar dari menara Sky Split. Episode ke-568, dengan judul Gaya Buatan Sendiri. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming mahir dalam formasi arai Realm of the Gods. Jika ruang yang luas ini adalah susunan sihir ilusi, maka meskipun dia mungkin tidak bisa memecahkannya, dia masih bisa membedakan apakah itu nyata atau tidak. Tapi sekarang saat dia melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat tanda-tanda bahwa ini benar-benar susunan sihir ilusi. Ini adalah ruang nyata. Mungkin aku meninggalkan Sky Split Tower, atau mungkin ada kemungkinan lain, dan ini adalah dunia miniatur. Itu bisa saja disegel oleh seseorang dengan kekuatan supernatural yang sangat besar dan dikompresi di dalam Sky Split Tower. Petik 2. Lin Ming tersentak saat dia tiba-tiba menyadari kemungkinan ini. Ketika dia melewati rangkaian transmisi, dia tidak merasakan pusing sama sekali. Ini adalah bukti yang cukup bahwa susunan transmisi beberapa saat yang lalu hanya menempuh jarak pendek. Jadi, kemungkinan dia masih di Sky Split Tower. Ada dunia miniatur yang tersegel di dalam Sky Split Tower. Meskipun cincin spasialnya juga bisa dianggap sebagai dunia miniatur lain, dunia semacam itu sangat tidak stabil. Itu hanya bisa bertahan selama beberapa ratus ribu tahun, dan bukan hanya itu, tapi juga tidak bisa berisi makhluk hidup. Itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari ruang stabil di depannya ini. Karena ada ruang stabil yang disegel di dalam Sky Split Tower yang juga berisi prinsip-prinsip hukum dan konsep, kekuatan besar macam apa ini? Lin Ming menemukan bahwa Sky Split Tower dipenuhi dengan lebih banyak misteri, seolah-olah ada rahasia yang mengguncang bumi di baliknya. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dia sentuh pada levelnya. Jadi dia hanya bisa menghela nafas memikirkan itu. Sekarang, memahami kekuatan hukum adalah yang paling penting. Saat dia perlahan melayang menuju sungai cahaya biru ini, dia menenggelamkan akal sehatnya.
Lin Ming bisa dengan jelas merasakan dasar-dasar guntur yang terkandung di dalamnya. Sungai cahaya biru sepenuhnya terbuat dari energi asal guntur, tapi tidak ada satupun aliran listrik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sumber guntur paling orisinal dalam keadaannya yang paling primitif. Konsep adalah aturan. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dipisahkan dari aturan ini. Dari tahun-tahun yang berlalu, perubahan bintang, dari saat benih tumbuh menjadi pohon, dari kehidupan dan kematian manusia, segala sesuatu, setiap perubahan, tidak dapat dipisahkan dari aturan yang mengatur ini. Setetes air, butir pasir, semuanya mengandung kekuatan hukum. Sesuatu yang tampak sederhana tidak selalu sederhana. Selama seseorang mengungkap dasar dari kesederhanaan ini, semua kerumitan dapat dikurangi. Lin Ming duduk bersila di sisi sungai cahaya biru, memasuki meditasi. Kesadarannya sepenuhnya terintegrasi ke dalam sungai dan ke dalam kekuatan guntur. Benih dewa sesat mulai bergetar, dan benang energi guntur yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke tubuh Lin Ming dari titik akupunturnya. Perlahan, tubuh Lin Ming benar-benar tenggelam di sungai cahaya biru. Dia bersentuhan langsung dengan energi asal guntur, membiarkan energi besar membanjiri dirinya. Lin Ming benar-benar membuka lebar tubuhnya, membuka meridian dan titik akupunturnya. Dia bahkan membuka gerbang penyembuhan yang telah dia telusuri sejauh mungkin, membiarkan energi asal guntur mengalir dengan ganas melalui anggota badan dan tulangnya. Dengan keberadaan benih dewa sesat, energi asal guntur yang kejam tidak melukai Lin Ming sama sekali. Tidak ada seniman bela diri yang berani melakukan ini. Bahkan seorang seniman bela diri yang telah mencapai kompatibilitas fusi guntur kelas 8 atau bahkan kelas 9 bisa melakukan ini. Energi asal guntur terkenal karena sifatnya yang buas dan brutal. Jika seseorang ingin memasuki sungai cahaya biru ini, mereka harus melindungi tubuh mereka dengan esensi sejati. Jika tidak, organ rapuh dan meridian mereka tidak akan mampu menahan baptisan energi guntur. Adapun untuk melepaskan esensi sejati pelindung mereka dan bersentuhan langsung dengan energi asal guntur, siapa yang bisa melakukan ini untuk merasakan misteri di dalamnya? Hanya Lin Ming yang benar-benar bisa menceburkan diri ke lautan energi asal guntur ini dan menggunakan metode ini untuk memahami konsep guntur. Seperti ini, Lin Ming mengapung di sungai cahaya biru, waktu berlalu tanpa pikiran. Tidak tahu pagi atau malam, atau berapa hari telah berlalu, Lin Ming tetap seperti ini selama puluhan hari, membiarkan segala sesuatu di sekitarnya jatuh. Itu seperti dia telah menjadi gumpalan energi asal guntur, melonjak di antara langit dan bumi, menyatu menjadi samudera luas energi asal. Ini adalah Yin Yang. Lin Ming diam-diam mengucapkan kata-kata ini. Awalnya, energi asal guntur dibagi menjadi yin dan yang, negatif dan positif. Yin dan yang keduanya menahan dan mendukung satu sama lain. Ketika energi asal guntur negatif bertabrakan dengan energi asal guntur positif, itu akan membuat sambaran petir. Arus listrik yang disebut tidak lebih dari energi asal petir yin dan yang mengalir bersama satu sama lain. Lin Ming bisa merasakan benih dewa sesat di dalam tubuhnya bergetar. Saat dia membuka matanya, pupilnya bersinar dengan cahaya guntur, seperti sambaran petir di langit yang gelap gulita. Kekuatan yin dan yang, itu adalah sumber dari kekuatan guntur. Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungu. Saat bambu roh listrik valet keluar, asal guntur di sekitarnya mulai bergerak, membentuk pusaran ungu samar. 10.000 tahun valet electricity spirit bambu awalnya merupakan tanaman spiritual yang dibesarkan dalam lingkungan energi asal guntur. Di sini, tidak ada bedanya dengan naga banjir di laut. Seluruh batang tombak komet ungu mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan. Hati Lin Ming berkembang dengan semangat juang. Energi membanjiri tubuhnya. Dia harus melepaskannya. Pergilah. Lin Ming tiba-tiba menyodorkan tombaknya.
Tetapi pada saat ini, energi yang membungkus tombak komet ungu bukan lagi segel peminum darah, tetapi cahaya petir yang bersinar. Konsep guntur telah menyatu dengan sempurna ke dalam serangan tombak ini. Pembantaian. Dengan semua keinginan dan potensinya terkonsentrasi pada tombak komet ungu, benih dewa sesat dalam tubuh Lin Ming mulai melolong dalam kemuliaan. Jiwa petir iblis ilahi keluar, menyatu dengan tombak komet ungu. Pada saat itu, sepertinya Lin Ming telah menjadi perwujudan guntur itu sendiri. Manusia dan tombak telah berkumpul menjadi satu. Kecepatan serangan ini langsung mencapai level yang menakutkan. Udara bersiul. Semua ditusuk ke ketiadaan. Waduh. Pada saat itu, cahaya listrik ungu menembus langit tak berujung. 100 mil jauhnya, sebuah cahaya menyala, dan langit sepertinya terbelah oleh guntur ini. Lin Ming dan tombak komet ungu telah menjadi inkarnasi petir, mengaduk semua energi asal guntur di dunia. Kekuatan dan kecepatan serangan ini luar biasa. Langkah ini, Lin Ming tiba-tiba berhenti, matanya bersinar karena kegembiraan. Dengan benih dewa sesat sebagai fondasinya, dengan memanfaatkan semua esensi sejati dan kekuatan guntur di dalam tubuhnya, sepenuhnya memusatkan keinginan dan potensinya, mengintegrasikan jiwa guntur iblis ilahi ke dalam titik tombak, dan sementara itu menggembleng energi asal guntur dunia. Dengan ini, kecepatan dan energinya telah meletus hingga batasnya. Ini adalah gerakan ciptaannya sendiri. Hanya Grandmaster seni bela diri yang dapat menciptakan warisan mereka sendiri. Ini adalah gaya pertama yang diciptakan sendiri oleh Lin Ming. Tentu saja, gerakan yang dia ciptakan ini telah kembali ke teknik pembantaian dari Great Desolate Halberd Art, serta menggunakan kemampuan misterius kekuatan dewa sesat yang tidak normal sebagai dukungannya. Dengan kultivasi Lin Ming, kekuatan dari gerakan yang diciptakan sendiri ini seharusnya tidak terlalu besar. Tetapi dengan dua kemampuan di atas sebagai dasar, kekuatan gerakan ini sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan yang diciptakan melalui keberuntungan dan inspirasi. Sedikit banyak, kemampuan ini tidak dapat disalin, itu adalah langkah yang dimiliki Lin Ming dan Lin Ming sendiri. Tidak mungkin bagi orang lain untuk mempelajari langkah ini, kecuali mereka juga memiliki benih dewa sesat dan jiwa guntur iblis ilahi. Ini adalah kemampuan pertama yang saya ciptakan sendiri. Meskipun saya mereferensikan gaya orang lain, Grandmaster seni bela diri mana yang tidak mengacu pada metode kultivasi langkah lainnya untuk menciptakan teknik mereka sendiri. Ini adalah titik awal yang sangat bagus. Petik 2. Begitu seorang seniman bela diri menciptakan teknik mereka sendiri, tidak peduli seberapa kuat gerakan orang lain, mereka tetaplah orang lain. Warisan semacam ini secara alami diciptakan oleh pendirinya sesuai dengan situasi masing-masing. Kemampuan ini paling cocok dengan pendiri itu, dan di tangan mereka itu akan menampilkan kekuatan terbesar. Jika orang lain menggunakannya, kekuatannya pasti akan berkurang. Tapi, gerakan yang dibuat sendiri berbeda. Orang yang membuatnya dapat mengeluarkan 100% kekuatannya. Tombak mengandung konsep yang melekat, menyebabkan kekuatan serang naik ke level lain. Ini hampir semua karena benih dewa sesat. Kekuatan dewa sesat ini benar-benar kemampuan supernatural tertinggi di dunia. Tidak kusangka aku sedang duduk di atas harta karun seperti itu dan tidak pernah tahu bagaimana menggunakannya sebelumnya, itu sia-sia. Petik 2. Lin Ming mengejek dirinya sendiri. Tapi sebenarnya, Lin Ming tidak bisa disalahkan. Kekuatan dewa sesat ini adalah kemampuan supernatural ilahi yang ada di luar sistem kultivasi yang ada. Mencoba memahaminya melalui meditasi tanpa bantuan atau referensi bukanlah hal yang mudah. Awalnya, ketika penatua tertinggi dari alam dewa telah menemukan kekuatan dewa sesat di dalam situs kuno, dia tidak punya cukup waktu untuk merenungkannya. Dan pada akhirnya, dia binasa dalam pengepungan bulu hijau. Tanah suci.
Ini adalah kemampuan pertama yang saya ciptakan sendiri. Dengan tombak komet ungu sebagai media dan petir iblis ilahi sebagai pelopor, saya dapat mengubah tubuh saya menjadi kilat, memadukan manusia dan tombak menjadi satu. Langkah ini, saya akan menamai Chasing Thunder. Setelah membuat kemampuan, seseorang harus membuat nama untuk itu. Menggunakan Chasing Thunder memang tepat. Kecepatan teknik ini mendekati sambaran petir. Memadukan konsep guntur ke dalam jalur pembantaian saya telah menciptakan guntur pengejaran saya. Tapi bagaimana dengan jurus tombak lainnya? Berpikir ini, mata Lin Ming bersinar cerah. Saat Lin Ming memahami konsep guntur, seorang pria Im sedang makan di dalam sebuah restoran di lantai 3. Dia bermain dengan kipas lipat di tangannya, senyum apatis di wajahnya. Deklarasi pertandingan telah diturunkan, apakah kamu tahu siapa lawanmu? Im ini adalah Kaiyang, salah satu bintang 7 setan surgawi. Rekan iblis raksasa besar di depan Kaiyang adalah Hong Zong. Saat Hong Zong mendengar pertanyaan Kaiyang, matanya berbinar. Apakah Sir Kaiyang tahu siapa lawan saya? Aturan Sky Split Tower menetapkan bahwa seniman bela diri dari lantai 3 harus berpartisipasi dalam pertandingan setiap 2 bulan. Seseorang bisa menemukan lawan mereka sendiri, atau mereka bisa membiarkan Sky Split Tower mengatur lawan untuk mereka tergantung pada pengaturan kekuatan. Mayoritas seniman bela diri di Menara Sky Split sibuk dengan kultivasi mereka sendiri, jadi pertandingan sebagian besar diatur oleh Menara Sky Split. Karena itu, seorang seniman bela diri mungkin tidak tahu siapa lawannya sampai hari pertandingan. Hal ini juga menghalangi kedua belah pihak untuk mencari tahu tentang yang lain. Jika seseorang tahu siapa lawan mereka, mereka bisa bersiap sebelumnya. Tentu saja, ini yang terbaik. Hehe, aku secara alami tahu. Kai yang tersenyum. Kai yang telah berjanji pada High Lord Heian. Di Sky Split Tower, itu sama dengan memiliki akses ke sumber tertinggi. Menyelidiki identitas lawan adalah masalah yang mudah. Lawan Hong Zong tepatnya adalah Lin Ming. Nah, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa Kai yang pertama kali menyelidiki Lin Ming, dan kemudian menemukan bahwa pasangannya adalah raksasa iblis raksasa ini. Kai yang meminum anggur dan dengan lesu berkata, tidak hanya aku tahu, tapi aku juga membawa disarai pertempuran dari pertarungannya serta detail tentang dirinya. Raksasa iblis raksasa itu tertegun dan kemudian meledak dalam kebahagiaan. Tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, kebahagiaannya berubah menjadi kepahitan. Dia berkata, apakah Sir Kai yang menyukai sesuatu yang saya miliki? Mengapa Anda memberi saya informasi? Saya hanyalah orang miskin. Petik 2. Haha. Kai yang tertawa sambil menepuk bahu Hong Zong. Tidak perlu menangis karena miskin. Baik atau buruk, Anda masih berada di peringkat 50 besar Master Lantai 3 Sky Split Tower. Bukan hanya itu, tapi aku juga tahu kamu menyembunyikan kekuatanmu. Yang benar adalah bahwa dengan kemampuan Anda dapat dengan mudah berada di 30 besar. Petik 2. Lantai 3 Sky Split Tower memiliki 300 hingga 400 seniman bela diri. Seorang seniman bela diri di 30 besar benar-benar berada di eselon atas. Episode ke-569, dengan judul Pertandingan Pertama. Langsung ke dalam alurnya. Di dalam Sky Split Tower, secara alami ada seperangkat aturan yang mengatur pengaturan pertandingan. Perbedaan dalam kekuatan dan peringkat tidak bisa terlalu besar, jika tidak maka jelas akan membuat orang mati, tidak ada yang menginginkan ini. Jadi, ketika mengatur pertarungan untuk pendatang baru, secara alami tidak mungkin untuk mencocokkan mereka dengan seseorang dengan peringkat tinggi seperti bintang 7 setan surgawi. Jika tidak, akan sulit meyakinkan publik bahwa ini adalah sistem yang sah. Di lantai 3, Xing Tian awalnya memiliki peringkat sekitar 150.
dia bisa dianggap peringkat menengah ke atas. Sejak Lin Ming mengalahkan Xing Tian, kekuatannya berada di peringkat sekitar 120 hingga 130. Tapi, Lin Ming telah berkultivasi selama 8 bulan di lantai 2 sebelum datang ke lantai 3, sehingga manajemen Menara Sky Split benar-benar senang melebih-lebihkan kekuatannya. Setelah 8 bulan latihan, mereka secara langsung menentukan bahwa kekuatannya berada di peringkat 50 teratas. Ini tidak penting sama sekali. Menara Sky Split secara khusus mencari seseorang untuk melawan Lin Ming yang berada di peringkat 50 teratas dan telah menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah Hong Zong. Bagi Lin Ming untuk mengatur pertandingan seperti itu melawannya untuk pertandingan pertamanya, orang yang melakukan ini secara alami tidak memiliki niat baik. Ketika rekan iblis raksasa mendengar Kai yang mengatakan bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, senyumnya menegang. Dia memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, "Bagaimana saya bisa menyembunyikan kekuatan saya? Bahkan jika saya menyembunyikan 1 atau 2 langkah, itu seharusnya tidak masuk ke mata Sir Kai Yang. Lalu, siapa di sini yang tidak menyembunyikan sesuatu? Saya harus mengatakan bahwa saya adalah yang terburuk dari kelompok itu." Petik 2. Kai yang terkekeh dan kemudian menjadi sedikit lebih serius. Dia berkata, "Baiklah, saya tidak akan bermain denganmu. Singkat cerita, saya tidak ingin Anda membayar apapun. Selama kau membunuh lawanmu dan memberiku cincin spasial, aku akan puas." Petik 2. Benda apa? Mata raksasa iblis raksasa itu melebar. Jika ini adalah sesuatu yang dapat membuat Kai yang bergerak, maka itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jika lawannya lebih lemah dari dia untuk memulai dan dia hanya harus mengerahkan sedikit kekuatan untuk mengalahkannya, maka bukankah memberi Kai yang benda berharga seperti itu berarti dia dianggap bodoh? Jadi, Hong Zong secara alami berhati-hati. Im terkenal karena tipu muslihat dan metode jahat mereka, dia tidak ingin menjadi alat seseorang. Haha, oh, Hong Zong, menurutmu aku akan menipumu? Saya akan menjelaskan kepada Anda, orang ini, menurut akal sehat, harus lebih lemah dari Anda. Tapi, dia adalah seseorang yang sering melampaui akal sehatnya. Jadi, saat Kai yang berbicara di sini, dia berhenti, menahan Hong Zong untuk mengantisipasi. "Siapa ini?" Hong Zong bertanya. "Sebaiknya aku memberitahumu. Orang ini adalah Lin Ming." Petik 2. Dia adalah pendatang baru di lantai 3. Pertandingan pertamanya melawan saya. Hong Zong terkejut. Dia juga mendengar tentang Lin Ming. Rupanya dia adalah manusia yang telah mengalahkan Xing Tian. Kekuatannya harus berada di peringkat sekitar 100 di lantai 3. Tentu saja, Lin Ming telah berlatih selama lebih dari setengah tahun, tetapi seniman bela diri di lantai 3 juga tidak duduk-duduk. Siapa yang tidak berlatih dengan baik di bawah tekanan? Lin Ming bisa saja meningkatkan beberapa, tetapi seharusnya tidak terlalu banyak. Lin Ming ini telah menyinggung seseorang. Pertandingan pertamanya adalah aku, bukankah itu berarti dia akan mati? Tidak masalah, itu berarti ayah ini mendapat manfaat. Hong Zong berpikir dalam hatinya. Sekarang, moodnya bagus. Ini bisa disebut kemenangan mudah. Jika dia bisa mengakhiri kemenangan beruntun Lin Ming, maka dia juga bisa mendapatkan 5 atau 6 poin pembantaian lagi. Ini hal yang luar biasa baginya. Kai yang menebak dengan benar pikiran Hong Zong. Dia menyeringai dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu sudah menang?" Di lantai 2, Suemen dan Xing Tian juga percaya akan hal itu. Tapi, mereka berdua sudah mati. Petik 2. Hong Zong berpikir sebaliknya di dalam hatinya. Lin Ming benar-benar tidak kehilangan satu pertandingan pun dalam perjalanannya ke lantai 3, tetapi siapa di lantai 3 yang tidak sama? Kemenangan beruntun tidak berarti apa-apa. Hong Zong menyadari apa yang sedang terjadi.
Karena dia tidak ingin dimanfaatkan, dia menguatkan dirinya dan perlahan berkata, "Tuan Kaiyang, saya bukan Xingtian. Sepertinya, kamu tidak percaya padaku." Dalam cincin spasial Lin Ming ada objek yang disebut manik jiwa. Itu tidak terlalu berguna bagi Anda karena ini terutama digunakan untuk memelihara kekuatan jiwa seseorang. Anda harus menyadari bahwa rasim saya secara alami berbakat dalam aspek kekuatan jiwa. Tapi bagi Anda iblis raksasa, Anda dianggap cukup lemah. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 1.500 kristal iblis darah bermutu tinggi. Setelah Anda menang, saya akan membeli manik jiwa itu dari Anda. Bagaimana dengan itu? Petik 2. 1.500 kristal iblis darah bermutu tinggi. Hong Zong kaget. Bahkan bagi seseorang di lantai 3, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Sebelumnya, dia pernah mendengar di suatu tempat bahwa Lin Ming juga terampil dalam menggunakan kekuatan jiwa, jadi secara alami masuk akal bahwa dia akan memiliki sesuatu seperti manik jiwa ini. Tapi, dia tidak bisa mempercayai Kaiyang. Siapa yang tahu apakah manik jiwa ini memiliki kegunaan lain atau tidak? Jika ini adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh seorang pemimpin tertinggi, maka 1.500 kristal iblis darah bermutu tinggi bukanlah apa-apa. Selain 1.500 kristal iblis darah bermutu tinggi ini, aku juga bisa meminjamkanmu beberapa serangga emas iblis. Jika Anda benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan Lin Ming maka Anda dapat memberikan harga untuk manik-manik jiwa dan kita akan membahasnya nanti. Di sisi lain, jika Anda merasa pertempuran ini sangat sulit dan Anda harus bergantung pada serangga emas iblis untuk menang, maka Anda akan memberi saya manik jiwa itu untuk 1.500 kristal iblis darah bermutu tinggi. Petik 2. Kata-kata Kai yang bisa dianggap cukup tulus. Hong Zong juga terkejut. Kai yang diisukan pemurung dan kasar sebenarnya sedang berbicara dengannya dengan nada yang menyenangkan. Serangga emas iblis ini dibesarkan oleh Kai yang dengan sangat hati-hati dan mahal, itu adalah salah satu jurus terakhirnya. Namun, dia bersedia meminjamkannya kepadanya. Meskipun Hong Zong tidak berpikir bahwa dia perlu menggunakan serangga emas iblis ini untuk melawan Lin Ming, dia setidaknya bisa mengambil kesempatan ini untuk menemukan dan memahami kelemahan serangga emas iblis ini. Akan sangat membantu di masa depan jika dia harus berurusan dengan Kaiyang. Hong Zong punya ambisinya sendiri. Dia ingin menjadi salah satu dari bintang 7 setan surgawi. Adapun Kaiyang, ia dianggap sebagai salah satu bintang 7 setan surgawi peringkat rendah. Jika dia bisa menggantikannya, menaikkan peringkatnya, dan juga menjalin hubungan dengan ketua tertinggi, maka dia akan bisa menikmati semua sumber daya kultivasi di lantai 3. Episode ke-570, dengan judul Efek Luar Biasa dari Konsep. Langsung ke dalam alurnya. Bagi Hong Zong, Lin Ming saat ini di depannya tidak lebih dari tumpukan 1.500 kristal setan darah bermutu tinggi. Bukan hanya itu, tapi Kai yang telah berjanji. Setelah Hong Zong berhasil mendapatkan cincin spasial Lin Ming, dia akan memperkenalkan Hong Zong untuk menjadi pengikut langsung di bawah ketua tertinggi Heian. Kondisi ini dengan sendirinya dapat sangat menggerakkan hati ambisius Hong Zong. Begitu dia naik ke atas rahmat ketua tertinggi, maka dia bisa memperoleh diskon 20%, diskon 30%, atau bahkan penggunaan sumber daya latihan sepenuhnya gratis. Bagi Hong Zong, meskipun manik jiwa ini mungkin memiliki nilai yang tinggi, itu masih merupakan objek yang tidak diketahui. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan manfaat yang terlihat tepat di depannya? Jadi pada saat ini, dia tidak sabar untuk melawan Lin Ming. Apakah saya telah menyinggung orang ini? Lin Ming menoleh. Dia tidak tahu apa yang membuat Hong Zong gelisah. Secara tidak sengaja, Lin Ming melihat Kai yang di arena, samar-samar tersenyum padanya. Kai yang,
Cahaya dingin melintas di mata Lin Ming. Beberapa hari terakhir ini, dia pada dasarnya tidak meninggalkan tempat latihannya sehingga Kai yang tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun padanya. Tapi sekarang dia harus memasuki tahap bela diri untuk pertandingan, Kai yang mungkin tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghadapinya. Buat perubahan Anda. Saya akan mengikuti. Lin Ming tidak peduli. Bahkan jika Kai yang sendiri datang, dia tidak akan merasa tertekan sama sekali. Pertarungan di atas panggung seimbang. Lin Ming dengan tenang menonton pertarungan ini, ketika pada saat ini, transmisi suara esensi sejati bergema di telinga Lin Ming. Kakak Lin. Mendengar suara yang familiar ini, Lin Ming berbalik untuk melihat bahwa yang berbicara dengannya adalah Muk Gu. Kakak Muk, Saudara Lin, hari ini adalah pertandingan pertamamu. Saya baru mengetahui kecocokan Anda 4 jam yang lalu jadi saya telah membantu Anda mengumpulkan beberapa informasi. Saat Muk Gu berbicara, dia menyerahkan slip giok pada Lin Ming. Saya sedang terburu-buru jadi hanya ada sedikit informasi. Cepat dan lihat itu. Petik 2. Terima kasih. Lin Ming merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Meskipun dia sangat sadar bahwa alasan Muk Gu berteman dengannya adalah karena dia menantikan masa depan Lin Ming yang menjanjikan, tidak peduli apa alasannya, itu masih merupakan masalah yang sangat memuaskan dan bersyukur memiliki teman di lantai 3. Lin Ming membenamkan persepsinya dalam slip giok. Lin Ming tidak punya waktu untuk melihat banyak sebelum pertempuran di atas panggung akhirnya diputuskan. Itu adalah hasil yang langka. Kekuatan kedua penantang itu sangat dekat, jadi meski keduanya terluka, tidak ada yang meninggal. Jika ini adalah lantai pertama maka pertandingan ini mungkin akan menyebabkan ledakan ejekan dan teriakan. Tetapi di lantai 3, penonton tampak mempertahankan keheningan dengan suara bulat, suasana yang menindas memenuhi seluruh arena bela diri. Pertandingan ini adalah kemenangan Ao Yue. Wasit melihat kedua penantang dan membuat keputusan siapa yang menang. Dia kemudian melihat ke arah penonton dan berkata, pertandingan berikutnya, Hong Zong melawan Lin Ming. Saat nama Lin Ming dipanggil, sejumlah orang di tribun memperhatikan panggung. Tapi, ini hanya memberi perhatian. Di lantai 2, Lin Ming adalah raja, setinggi matahari, tetapi di lantai 3 dia adalah keberadaan yang relatif umum. Di mata para seniman bela diri ini, Lin Ming memang seorang jenius, tapi dia terlalu lembut. Jika saya ingat dengan benar, ini pasti pertandingan pertama Lin Ming. Saya tidak berpikir dia harus melawan seseorang seperti Hong Zong. Petik 2. Hong Zong bisa dianggap sebagai veteran yang tangguh di lantai 3. Kekuatannya yang terdaftar secara publik ada di 50 besar, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia sembunyikan. Tampaknya Hakim Sky Split Tower percaya bahwa kekuatan Lin Ming juga berada di peringkat 50 besar di lantai 3. Saya benar-benar tidak tahu pengukuran seperti apa yang mereka gunakan untuk evaluasi mereka. Dia hanyalah pendatang baru yang kekanak-kanakan dari lantai 2. Namun dia telah diatur sebagai lawan di peringkat 50 teratas. Lin Ming ini hanya memiliki nasib buruk. Seorang seniman bela diri berkata, menikmati kemalangan Lin Ming. Seniman bela diri dari Sky Split Tower tentu tidak ingin melihat bakat baru tumbuh. Jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin menjadi batu loncatan orang-orang ini. Hehe, saya pikir Lin Ming mungkin telah menyinggung seseorang. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Lin Ming lah yang bernasib buruk. Mari kita lihat hasilnya dulu. Petik 2. Lin Ming mengetuk jari kakinya dan dengan ringan melayang di atas panggung. Di sisi berlawanan, Hong Zong menggenggam tombak tuan. Dia sudah menunggu di atas panggung. Tombak untuk tombak, tapi tombak komet ungu Lin Ming lebih kecil dari tombak besar seperti ular piton milik Hong Zong. Mulai. Tanpa pembicaraan yang membangun hype, wasit segera memulai pertandingan.
Hehe, nak, kamu bisa mempertimbangkan untuk bertemu denganku kesialanmu. Sekarang aku akan mengambil nyawamu. Hong Zong mulai melangkah maju. Dengan setiap langkahnya, auranya naik, dan suara gemuruh yang keras memenuhi udara seperti detak genderang jantung. Langkah demi langkah, setiap langkah menjadi semakin menakutkan. Bahkan Lin Ming merasakan hatinya sendiri sedikit terpengaruh. Sungguh langkah pengumpulan potensi yang luar biasa. Di atas panggung, hati Mukgu terasa dingin. Seniman bela diri dari lantai 3 Sky Split Tower bukanlah orang lain dari generasi mereka. Meskipun langkah ini tampak sederhana, pada kenyataannya langkah ini dipenuhi dengan lapisan demi lapisan misteri yang mendalam. Jika itu dia dan bukan Lin Ming di atas panggung, maka di hadapan Hong Zong, auranya yang mengesankan akan benar-benar ditekan. Jika momentumnya sudah ditekan sebelum pertarungan benar-benar dimulai, lalu bagaimana dia bisa bertarung? Di dalam arena, banyak seniman bela diri lainnya yang hadir diam-diam memuji langkah Hong Zong di dalam hati mereka. Bahkan Kai yang biasanya sombong dan menyendiri pun menunjukkan senyuman bergigi. Namun, Lin Ming hanya berdiri di atas panggung, tampaknya tidak peduli sama sekali. Anak ini, apa yang dia lakukan? Hong Zong mengerutkan kening. Tanpa jeda dalam langkahnya, auranya segera mencapai batasnya. Tombak tuan di tangannya telah mengumpulkan potensi maksimumnya, ia siap beraksi. Tetapi pada saat ini, Hong Zong tiba-tiba merasa langkahnya melambat. Dia jelas harus melaju lebih cepat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gerakannya tidak bisa mengejar pikirannya. Ritme aslinya yang sempurna, karena langkah-langkah yang diperlambat ini, tiba-tiba menjadi terganggu. Dengan demikian, aura yang dia kumpulkan dengan setiap langkah telah dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Hong Zong sangat terkejut. Saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah menjadi sangat lambat. Meskipun dia tidak terluka sama sekali, potensi tombaknya telah hancur. Semua seniman bela diri sekitarnya sangat terkejut. Sebagai penantang dari lantai 3, mereka yang bisa sampai di sini adalah generasi jenius. Mereka secara alami melihat misteri yang baru saja terjadi. Konsep waktu. Iya. Lin Ming aneh yang mengerikan itu benar-benar telah memahami hukum ruang dan waktu. Seorang seniman bela diri tiba-tiba teringat. Mereka juga telah melihat informasi tentang Lin Ming. Itu hanya sentuhan yang dangkal. Selain seniman bela diri, elit Fei yang luar biasa menatap tajam. Dalam hal konsep, Fei secara alami lebih unggul. Tetapi sebagai elit Fei muda sendiri, dia masih belum bisa memahami konsep ruang dan waktu. Namun, manusia ini mampu melakukannya. Tentu saja dia sama sekali tidak senang tentang ini. Namun, seniman bela diri di sampingnya tidak mengerti arti di balik kata-kata pemuda Fei. Dia terus berkata, ini benar-benar hanya sedikit, tapi ini pun tidak mudah. Bukan hanya itu, tetapi penerapan konsep waktu yang dangkal dan sederhana ini dapat merusak ritme Hong Zong. Metode penggunaan ini sangat pintar hingga ekstrim. Petik 2. Semakin bersemangat seniman bela diri ini, semakin jelek ekspresi pemuda Fei. Anak yang baik, sepertinya aku telah meremehkanmu. Tapi jadi bagaimana jika kamu bisa mematahkan potensi tombakku? Saya tidak perlu mengandalkan itu untuk menekan Anda, saya bisa melakukannya dengan kekuatan absolut saja. Ambil tombakku. Hong Zong memberikan tembakan keras dan tombak tuan di tangannya tiba-tiba jatuh dari atas, tekanan besar mengikutinya. Esensi iblis yang mengepul memenuhi udara seperti awan gelap yang sangat besar. Saat itu, mata Lin Ming berkedip dengan cahaya terang. Tombak komet ungu di tangannya menancap seperti sambaran petir. Konsep guntur. Tombak ini tidak memiliki gerakan membunuh yang menyertainya. Hanya ada lampu listrik ungu menyala di atas batang tombak. Di bawah konsep guntur,
kekuatan lampu listrik ini tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Cila, tombak komet ungu dan tombak tuan saling menyerang dengan porosnya. Tombak tuan tiba-tiba berhenti, kekuatan guntur yang keras dan mengamuk telah tenggelam ke dalam tubuh Hong Zong. Hong Zong berhenti. Rasanya seluruh tubuhnya dilumpuhkan oleh guntur ini. Namun, Hong Zong benar-benar adalah master tingkat tinggi di lantai 3. Saat dia melihat tombak komet ungu menusuk tenggorokannya seperti ular berbisa, dia menggigit lidahnya, dengan paksa menenangkan tubuhnya. Keluar. Tusukan tombak ke arah depan Lin Ming. Lin Ming mengambil kesempatan ini untuk terbalik. Saat dia di udara, tangannya bergerak. Serangan tombak purba. Sebuah tombak disodorkan. Segel peminum darah menari di udara. Setelah datang ke menara Sky Split, tidak hanya jumlah segel peminum darah meningkat pesat, tetapi dengan kematian pembangkit tenaga listrik seperti Suemen dan Xingtian untuk memadatkan segel peminum darah, kekuatan mereka juga meningkat tajam. Dengan tombak ini, segel peminum darah ditembakkan, berputar seperti jarum baja yang berputar. Murid Hong Zong menyusut, terkejut. Kekuatan Lin Ming telah jauh melampaui imajinasi terliarnya. Bang! Esensi iblis benar-benar meletus. Gelombang besar esensi iblis muncul di sekitar Hong Zong. Rune di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia telah habis-habisan melepaskan metode kultivasi intinya. Lin Ming mencibir. Kekuatan dewa sesat, buka. Sebuah tombak ditembakkan. Hong Zong memblokir tombak komet ungu, tetapi pusaran yang berputar dari segel peminum darah telah memotong gelombang esensi iblis, menembak langsung ke arahnya. Dengan tombak tuan terulur, Hong Zong benar-benar tidak dapat menahan serangan ini dengan tombaknya. Istirahatlah untukku. Hong Zong berteriak. Dia meninju. Daging dan darah melawan segel peminum darah. Kaca. Lusinan segel peminum darah dengan luar biasa dikirim terbang dengan pukulan Hong Zong. Adapun kepalan tangan Hong Zong, hanya kulitnya yang patah. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Tinju yang sangat kuat, tapi karena Lin Ming terkejut, Hong Zong lebih terkejut lagi. Pukulan itu tampak normal, tetapi sebenarnya itu menghabiskan banyak tenaga. Dia telah menggunakan esensi iblis terkompresi tinggi yang tersembunyi di tubuhnya untuk menahan serangan itu. Itu adalah metode budidaya pertahanan teratas sektenya, Great Bell Shield. Tapi dalam pukulan itu beberapa saat yang lalu, Great Bell Shield itu hampir hancur. Anak ini, jika dia hidup, dia pasti akan menjadi bencana. Hong Zong menjilat darah dari tinjunya. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang kental. Saya tidak berpikir saya akan dipaksa untuk langkah ini. Karena itu masalahnya, saya akan meminta Anda menerima serangan penuh dan lengkap saya. Ini pertama kalinya aku menggunakan serangan ini di Sky Split Tower. Petik 2. Kai yang telah mengatakan bahwa Hong Zong menyembunyikan kekuatannya. Jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, maka Hong Zong setidaknya bisa menempati peringkat 30-an, dia bahkan bisa menantang 30 besar. Seluruh tubuh Hong Zong mulai mengeluarkan suara berderak. Wajahnya semakin dipaksakan. Dahinya menjadi lebih menonjol, dan taringnya tampak memanjang. Semua urat biru di tubuhnya mulai berputar seperti cacing. Mata Lin Ming berkedip. Dia bisa dengan jelas merasakan perasaan menindas yang ditransmisikan oleh aura yang meletus di dalam tubuh Hong Zong. Lantai 3 Sky Split Tower benar-benar sarang harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Hanya peringkat 40 hingga 50 Hong Zong sebenarnya dapat memiliki kekuatan ini. Jika itu adalah 10 besar, atau salah satu dari Heavenly Demon Seven Stars, seberapa tangguh mereka jadinya dalam situasi ini. Petik 2. Hati Lin Ming terbakar dengan semangat juang. Dia memutuskan untuk sepenuhnya membebaskan kekuatan-kekuatan dewa sesat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.